Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua dimanapun Ananda berada. Ibu harapkan Ananda selalu dalam kondisi sehat walafiat ya Ananda semua. Oke, pada pertemuan kali ini, di pertemuan keempat pembelajaran geografi di masa pandemi ini, kita lanjutkan materi kita ya Ananda. Ini adalah materi terakhir untuk KD 3.1 di kelas 10 SMA. Yaitu nanti Ibu akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Nah, kita uraikan sebentar yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya Ananda. Jadi sebelumnya di pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan ketiga, Ibu sudah menjelaskan beberapa poin-poin penting dari pengetahuan dasar geografi, seperti yang Ananda lihat di bagan Ibu berikut ini. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi, yaitu tentang perkembangan ilmu geografi dan juga definisi ataupun konsep pengertian dari geografi. Kemudian poin yang kedua itu objek dan aspek geografi. Objek geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Kemudian aspek geografi juga dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik ya. Ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, di pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan tentang 10 konsep esensial geografi. Nah, Ibu harapkan Ananda baca-baca ulang lagi di rumah, kemudian sambil mengaitkannya ke kehidupan nyata di kehidupan Ananda sehari-hari. Nah, kemarin terakhir di pertemuan 3, Ibu sudah menjelaskan tentang pendekatan geografi. Ya, kemudian hari ini Ibu rencanakan Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, sebelum Ibu jelaskan prinsip-prinsip geografi ini, Ibu harapkan Ananda sudah paham ya tentang pendekatan geografi. Bahwasanya pendekatan geografi itu dibagi menjadi 3 ya Ananda, seperti yang Ibu jelaskan kemarin, pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Oke, kita mulai membahas prinsip geografi. Nah, sebelum Ibu jelaskan, kira-kira Ananda sudah tahu belum? Atau sudah pernah membaca belum? Bahwasanya prinsip geografi itu dibagi menjadi Iya, benar sekali Ananda. Dibagi menjadi 4 ya. Silahkan perhatikan slide Ibu berikut ini. Prinsip geografi itu dibagi menjadi 4, yaitu persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Ya, mari kita lihat satu persatu. Di prinsip persebaran itu, kata kunci yang perlu Ananda pahami ataupun perlu Ananda ingat yaitu bahwasanya fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini tersebar, tidak merata ya Ananda. Ada beberapa fenomena hanya terjadi di daerah ini saja, ada beberapa fenomena lagi terjadi di daerah yang lain, seperti itu. Nah, jadi yang dikaji dalam prinsip geografi persebaran ini adalah menyatakan bahwasanya persebaran fenomena di permukaan bumi ini tidak tersebar, tidak merata, ya. Kemudian kita lihat prinsip yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini artinya menggambarkan hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Artinya ada sejenis hubungan sebab akibat yang terjadi di sini ya Ananda. Misalkan terjadi sesuatu, apa penyebabnya? Atau misalkan karena ada penyebab, maka akan terjadi akibat, seperti itu. Ada prinsip sebab akibatnya di dalam interrelasi ini. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Nah, seperti namanya, berarti di prinsip deskripsi ini hanya menjelaskan atau menyajikan narasi ataupun menyajikan narasi terkait fenomena geosfer, baik dalam bentuk peta maupun dalam bentuk data, baik data diagram, grafik maupun data dalam bentuk tabel. Ya, ini sangat mudah Ananda temukan di dalam beberapa narasi-narasi geografi. Kemudian yang keempat adalah prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini adalah prinsip paling komplit. Kenapa bisa dikatakan komplit? Karena prinsip ini memadukan ketiga prinsip yang sudah Ibu jelaskan, yang 3 ini. Memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan prinsip deskripsi. Akhirnya, dia disebut dengan prinsip korologi.
Nah, untuk lebih memahaminya, untuk lebih mudahnya Ananda memahami tentang keempat prinsip geografi ini, nah Ibu jelaskan satu persatu melalui contoh nyata yang terjadi di kehidupan. Nah, masih ingatkah Ananda bahwasanya pada tahun 2009 terjadi gempa dahsyat di Kota Padang? Ya, ini dia Ibu kasih gambarnya. Ini adalah gambar gedung-gedung yang sudah rubuh ya, karena gempa yang terjadi dengan skala yang sangat besar. Nah, kita lihat prinsip yang pertama. Prinsip pertama yang tadi Ibu jelaskan Ibu sampaikan adalah prinsip persebaran. Nah, silahkan Ananda lihat satu persatu. Ini adalah beberapa catatan gempa-gempa dahsyat yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu. Ini yang hanya maha-maha dahsyatnya ya Ananda. Nah, kita lihat pada tahun 2004 di Aceh terjadi gempa yang maha dahsyat disusul dengan tsunami. Nah, tercatat sekitar 230.000 korban jiwa yang meninggal Ananda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, tidak lama setelah itu, masih di pulau yang sama, masih di Pulau Sumatera di 2005, tepatnya di Nias, terjadi lagi gempa Ananda, gempa bumi, yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1.346 orang meninggal Ananda. Ya, jadi ini Ibu jelaskan yang meninggalnya saja dan yang hilang. Untuk kerugiannya tidak Ibu jelaskan di sini karena ini Ibu menjelaskan hanya yang terkait dengan persebaran gempa, terkait dengan prinsip persebaran. Lanjut, di tahun 2006 terjadi 2 gempa yang menewaskan banyak orang Ananda. Yang pertama kita lihat di Yogyakarta, terdapat 6.234 orang meninggal Ananda akibat gempa tersebut. Nah, masih di tahun yang sama di Pangandaran, Jawa Barat, terdapat sekitar 668 orang meninggal dan 65 orang dinyatakan hilang Ananda karena gempa tersebut. Nah, tadi sesuai dengan contoh di 2009 terjadi di Padang sekitar 1.117 orang meninggal Ananda. Dan yang terakhir yang maha dahsyat terjadi 3 fenomena geosfer, fenomena alam sekaligus yaitu di Palu Donggala. Apa saja fenomena yang terjadi? Mulai dari gempa bumi, tsunami dan juga likuifasi. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, di sini terdapat sekitar 2.113 orang tewas ataupun meninggal Ananda dan sekitar 1.309 orang dinyatakan hilang ditelan bumi karena pengaruh dari likuifasi tadi. Nah, ini adalah gambaran dari prinsip persebaran fenomena gempa bumi di Indonesia. Ya. Jadi ini adalah contoh untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip persebaran. Oke, kita lanjut ke prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi. Silahkan Ananda baca slide yang Ibu tampilkan ini. Gempa di Kota Padang terjadi karena aktivitas lempeng tektonik yang dipicu oleh pelepasan energi di patahan Sumatera ataupun di sesar Semangko melalui segmen Singkarak. Secara geologis, Kota Padang berada di pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, ini adalah dinyatakan sebagai contoh dari prinsip interrelasi karena di sini ada terjadi prinsip sebab akibat. Ya, gempa ini terjadi karena disebabkan oleh letaknya yang berada di pertemuan dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Karena juga disebabkan karena Kota Padang ini terletak di patahan Semangko. Seperti itu Ananda. Ini adalah prinsip interrelasi sebab akibat. Ada gempa, ada sesuatu yang mengakibatkan terjadinya gempa. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang ketiga. Masih dengan satu contoh soal yang sama. Ya.
Masih dengan satu contoh soal yang sama, tetap Gempa Padang yang Ibu ambil ya. Dimulai dari prinsip tadi, yang pertama tadi persebaran, kemudian prinsip yang kedua prinsip interrelasi, dan yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwasanya kalau di prinsip deskripsi ini hanya memberikan data saja Ananda, berupa gambaran ataupun narasi, baik itu dalam bentuk tabel, baik itu dalam bentuk diagram, seperti itu Ananda. Coba dibaca pada slide yang Ibu berikan ini. Gempa Padang pada tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan 7,6 skala Richter menewaskan sekitar 1.117 orang. Kemudian terdapat sekitar 1.214 orang luka berat dan sekitar 1.688 orang luka ringan dan dinyatakan 1 orang hilang. Selain itu, gempa juga memporak-perandakan puluhan bangunan di Kota Padang seperti hotel, rumah ibadah, sekolah, dan pemukiman warga. Nah, ini masih dalam bentuk narasi ya, menampilkan data dalam bentuk narasi. Itu adalah merupakan salah satu contoh dari prinsip deskripsi, mendeskripsikan dia di sini Ananda. Bisa dipahami ya nak? Ibu harapkan Ananda bisa paham. Kita lanjut ke prinsip yang terakhir ataupun prinsip yang keempat. Oke. Dah, di sini Ibu kasih berwarna-warna ya, biar Ananda mudah memahaminya. Prinsip korologi ya. Prinsip korologi itu adalah prinsip yang paling komplit di mana memadukan antara ketiga prinsip yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi. Ya, coba diperhatikan. Di sini Ibu kasih warna hitam, warna merah, warna biru, warna ungu ya. Jadi di sini silahkan Ananda baca. Pada tahun 2009 terjadi gempa bumi di Kota Padang, Sumatera Barat. Fenomena gempa bumi ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Aceh, Nias, Donggala, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, ini masih merupakan prinsip persebaran ya. Kalimat pertama sih masih dalam prinsip persebaran. Kemudian kita lanjut. Gempa bumi di Padang terjadi karena Kota Padang dilalui oleh patahan semangko yang aktivitas tektoniknya dapat memicu terjadinya gempa. Nah, ini sudah masuk ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip interrelasi. Benar ya, Nanda? Kemudian tercatat sekitar 1.117 orang meninggal, 1.214 orang luka berat, 1.688 orang luka ringan, dan dinyatakan 1 orang hilang. Nah, ini sudah termasuk ke prinsip yang ketiga, deskripsi, memberikan data. Dan ini adalah pelengkap dari prinsip korologi ini. Selain di Kota Padang, gempa ini juga menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah lain di Sumatera Barat, seperti di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solo, dan Kabupaten Pasaman Barat. Nah, inilah dia contoh dari prinsip korologi, menampilkan ketiga dari prinsip-prinsip sebelumnya. Ya, silahkan Ananda baca, pahami. Jika Ananda ada yang tidak dipahami, boleh berkomentar dan boleh dijapri, tanyakan langsung ke Ibu ya Ananda. Ibu harapkan Ananda bisa memahami apa-apa yang sudah Ibu jelaskan. Demikian untuk pertemuan keempat ini, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ananda semua.